Oke, halo Mbak Boni. Halo, Salaman selamat Cek. siang, Mas. Selamat siang ini Mbak Boni. Selamat datang di Mampir Wedangan Warung Halaman. Iya, Jadi Bapak. teman-teman ini agak beda. Jadi Mampir Wedangan ini siang, yang sebelumnya masih libur belum buka. Kalau siang sekarang udah buka. Jadi rame. Iya, Jadi biasanya ini, nggak rame-rame banget. jadi nanti pasti ada suara-suara lain. Jadi nggak apa-apa. Cuma jelas kok Mbak, aman. Iya. Udah dicek. Jadi ini Mampir Wedangan yang ke 27 kalau nggak salah Mbak Boni yang 27. Mbak Istriatun udah pernah juga ke sini. Ya. Mbak Istriatun udah pernah ngobrol. Mbak Rindang, Mbak Rindang belum. Mbak siapa? Mbak siapa sih? Lupa. Nanti lagi. Oke, teman-teman, ini kita kurang lebih nanti 1 jam lah Mbak ya. Jadi ini jam berapa ini? 1:30 ya kurang lebih, nanti 2:30 lah kurang lebih gitu. Nah, kita akan ngobrol dengan Mbak Boni. Nama lengkapnya siapa ya Mbak Boni ini? Aku Boni Kartaraja. Boni Kartaraja. Kartaraja. Oke. Nggak pakai sa. Oh, nggak pakai ta. Lalu? Kartaraja sa. Oh gitu. Kartaraja gitu ya. Aslinya mana Mbak Boni? Memang Jogja atau mana? Jogja, Sleman juga. Oh, Sleman Jogja. Saya belum pernah ke rumahnya kayaknya ya. Tapi kayaknya dulu pernah lewat saya. Tapi nggak mampir, daerah deket-deket Sanata Dharma lah kalau nggak salah. Ya, deket-deket Sanata Dharma. Sanata Dharma. Kita akan ngobrol pengalaman Mbak Boni ini di apa ya? Banyak aktivitas sosial gitu, khususnya kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman akademisi. Jadi ini aktivis ini. Udah lama ya. Aktivis apa kemanusiaan? Mbak Boni di apa lembaganya sekarang? Aku mengikuti lembaga banyak baju. Enggak apa-apa, bajunya double. Apa ini Mbak? Kalau aku yang pertama itu organisasinya di Solidaritas Perempuan. SP Kinasih ya? Terus kedua itu di Aliansi Perempuan Sleman. Oke. Terus kemudian di Cikal itu isunya disabilitas. Oke. Kebetulan aku di pendampingan penanganan kasus. Kemudian di LKP3 Depok dan Sleman itu juga sama, lembaga perlindungan perempuan dan anak. Oke, udah 4 ini, mungkin lebih ya malahan ya. Terus nanti, kemudian Distrikan di Lintas Iman itu juga ada pendampingan kasus tentang KBB. Sama Teh Wiwin itu ya? Ya betul. Ya? Oke. Sama Teh Wiwin. Oke. Masih banyak lagi sih, mau di Fatayat, saya di Fatayat. Oke. Ya nanti cerita satu-satu berarti. Ya kita fokusnya kemana ini? Fokusnya ya cerita satu-satu itu. Solidaritas jadi perempuan ini akan atau kita nggak akan ke satu itu. Jadi nanti Mbak, ini lebih ke aktivitas yang mungkin Mbak Boni juga geluti di banyak aktivitas. Dan dulu kok bisa kita nanti ke satu-satu ya, mungkin cerita pengalaman di SP Kinasih, di Cikal, di apa gitu, nanti sedikit-sedikit ngobrol. Cuma awal mula Mbak Boni dulu tertarik di isu-isu sosial lalu bergabung dengan lembaga sosial ini gimana itu ceritanya Mbak? Awalnya itu aku bergabung ke lembaga sosial, lembaga kemanusiaan lah. Nah ini aku pertama kali mengikuti kegiatan yang ada di kampus dulu itu tentang organisasi kampus yang menulis novel sama cerpen-cerpen itu. Di mana itu, Mbak? Di mana? Di UGM. UGM. Dulu ngambil apa? Dulu sih aku macam-macam, ada di filsafat, ada di sastra Arab. Oh, pindah-pindah gitu. Prancis ya, karena teman-temannya banyak di situ. Oh, oke. Pindah-pindah. Tapi nggak dapat selesai karena nggak cari ijazah. Oh, tapi memang sempat masuk. Ya. Oh gitu. Pada akhirnya nggak selesai semua. Karena gimana mau selesai ya? Ciri khas aktivis zaman dulu nggak selesai. Banyak bolosnya. Oke. Karena setelah situ kan sudah mendapat ilmunya ya. Misalnya aku ingin di kesehatan sana gitu, aku harus mulai cari kedokteran. Jadi kedokteran itu
kebetulan kenal sama dosennya itu Dokter Arifin, dikasih buku paket lengkap. Terus itu untuk pendampingan kesehatan waktu gempa di Bantul. Oke. Nah, itu tahun 2006 ya. Oh, Bantul 2006. 2006 kan? Ya, kalau yang sebelumnya itu yang masuk di kampus itu tahun berapa berarti? Dimasuk di mana? Yang di UGM itu loh, masuk di Solidaritas Perempuan. enggak, yang kuliah maksudnya. Oh, iya. Itu tahun berapa? Itu tahun berapa ya? 90-an atau 80? Enggak. 98. 98 itu kebetulan pas ada, tapi aku mulai masuknya itu 97. 97. 98, pertama di mana itu dulu? 99 sampai 2000. 98 97. 2000 itu aku mengikuti acara-acara kesastraan. Oke. Jadi ada dulu namanya Kelompok Sastra Yogyakarta. Oke. Itu kan ada di Balai Bahasa, ikut, terus di kampus-kampus di sastra Arab ikut, sastra Prancis ikut. Oke. Itu. Jadi banyak teman lah di situ. Akhirnya tahun 1999 itu tampil di Seni Sono yang belum jadi Gedung Agung. Tampil di mana? Masih Seni Sono. Oh. Yang dulunya belum dibangun Gedung Agung. Oh, nah, gitu. Seni Sono kan tergusur tuh. Oh gitu ya. Nah, kurang tahu itu. Waktu pertama kali tampil di situ sama MH Ain Najib. Oke. Sama teman-temannya itu. Itu komunitasnya Mas On juga? Mas Nur. On Untoro yang Tembi itu loh. Iya. Itu terakhir pentas itu di Cikini. Oh, oke. Jadi bareng-bareng di sana. Oh, berarti sambil membuat antologi puisi seluruh Indonesia. Oh, berarti awalnya malah di puisi sastra. Ya, di gitu sastra. Ya? Awalnya sastra. Di kelompok sastra. Oh, oke. Nah, setelah berkumpul di situ, saya ketemu teman-teman kelompok sastra yang ada di ACI. Di ACI. ACI dulu kan kantornya dekat rumahku. ACI Aliansi Jurnalis Indonesia. ACI. Oke, ACI. Nah, itu kan pertama kali berdirinya di situ, di dekat rumah. Di sini? Di Mercan, ya. Oh, gitu ya. Dulu kantornya situ. Kantornya situ. Dulu pertama kali di situ aku bergabung diskusi dengan itu jurnalis itu karena aku setelah ke sastra terus ke wartawan. Oh, pernah? Pernah. Di mana, Mbak? Aku di Dinamika. Oke, Jogja kantornya juga? Di Semarang. Oh, Semarang. Sekarang semuanya online, jadi online semua. Sekarang masih ada. Oh, masih? Masih, tapi itu kan online semua gitu. Sekarang nggak ada yang diterbitkan. Jadi aku juga jalan-jalan ke kemana-mana mencari berita itu karena wartawan di Dinamika. Tapi dulu home base-nya Jogja apa Semarang? Kantornya di Semarang. Tapi aku dapat di Jogja. Tugasnya Jogja. Oke. Jadi seluruh Jogja lah, perwakilan Jogja. Tapi aku juga pernah meliput di Jawa Timur, di Jawa Tengah gitu. Tergantung tugasnya apa. Tugasnya kan ada responden itu kan. Jadi aku carinya berita itu di kantor-kantor. Di kantor-kantor. Misalnya kalau gubernuran, di wali kota gitu ada, misalnya ada pelantikan, ada apa. Oh, aku meliputnya di situ. Tapi Jogja, khusus Jogja ya. Jogja. Oke. Itu. Nah, akhirnya sampai masuk apa itu? Habis pentas, habis antologi pentas dari Jakarta itu kumpul-kumpul lagi. Saya ketemu teman-teman di Solidaritas Perempuan itu pas di kumpul-kumpul di ACI. Di ACI itu tahun berapa itu, Mbak? Karena kantornya jadi satu dengan ACI. Oh. Dulu pertama kali Solidaritas Perempuan itu kantornya di sini, di bawah ACI, di atas Solidaritas. Oh, gitu. Yang dekat Sadar itu? Di dulu istilahnya satu kantor cuma beda, masih satu rumah. Gitu. Terus aku diundang diskusi itu, terus ditarik jadi anggota. Jadi anggota Solidaritas Perempuan itu disahkan tahun 2004. Oh, itu pas di situ zamannya siapa itu SP? Zamannya zamannya Mbak Tini Sastra.
Yayasan. Mbak Istiato Nawawi itu udah masuk belum itu? Mbak Istiatun udah duluan. Jadi aku Mbak Istiatun itu masuknya 99 atau 98 ya. Jadi masuk lebih Mbak Isti. Oh, selisihnya nggak banyak ya? Jadi Mbak Isti itu zamannya Bu Nuno Ah, sama Bu Judit. oh, Nah, setelah Mbak Istiatun itu baru teman-teman yang lain, baru aku 2004 itu baru masuk diresmikan jadi anggota. oh. Nah, ini Mbak, kan berarti SP dulu ya? Ya, Malan. SP dulu. Pertama kali sastra dulu baru SP. Ah, baru setelah itu Sastra ini nggak aktif karena pembimbingnya yang dulu mantan dosen itu hilang di Parangtritis sampai sekarang nggak ketemu. oh gitu. Mm-mm. Maksudnya pas piknik. Pelatihan di sana itu istilahnya apa ya, pemantapan untuk pementasan di sono gitu. Jadi apa jenenge, kayak gladi resik terakhir tapi di sana tuh. Oke. Nah, pas paginya dia mau nyuruh anaknya cari makan, Ah, dia mediasi di atas apa, tebing yang sebelah timur dekat oke. gitu. Itu gelar sajadah di situ, Ah, terus nggak tahu kemana hilang. oh gitu. Itu tahun berapa? Sampai saya nggak ketemu. Ya, deh. sekitar tahun 98 99. Oh iya. 98 99. Oh, Sampai sekarang nggak ketemu kemana entah. itu ya. Saya 40 hari di sana nungguin nggak ketemu juga. Oh, itu udah sampai polisi dicari Oh, udah. gimana gitu Udah. ya. Oh, oke oke. Nah, oke lah. SP. Lalu setelah itu apa? Masuk Cikal itu tadi atau belum? Oh, Setelah- sebelum Cikal aku di Serili dulu. Ya, di Cikal sama Serili itu hampir bersamaan. Cikal sama apa? Serili kan di Lintas Siman. Oke. Nah, itu tahun-tahun belum lama itu kayaknya. Iya, belum Serikandi lama. Lintas Siman itu saya Cikal masih di aku juga belum Mitra. lama. Itu bentuknya kayaknya saya awal-awal itu saya ikut. Awal-awal aku kenal Mitra Wacana juga di SP, di hampir satu kantornya sebelahan. Ya, dulu beberapa kali rapatnya di Mitra itu saya sempat ikut lah. Ya, Serikandi Rapatan. Lintas Siman itu loh. Oh. Itu kan kayaknya belum lama deh, 2010 ke sini deh. Ya lupa tahunnya sih, 2011 12 13 mungkin. Tapi kalau di SP ini kan keanggotanya sampai seumur hidup. Enggak, yang Serikandi Lintas Siman tadi loh. Kalau yang Lintas Siman ya dari 2015. Oh, 2015 benar-benar. Kan pembentukannya 2015. Nah, dari pembentukan pertama aku. Oh, iya. Itu sama Teh Wiwin sama pendiri-pendiri SP ya bareng Mbak Isti lah. Tuh. Karena dulu rapatnya beberapa kali di Mitra pernah. Karena Saya sama pernah. Mbak Rindang, Mbak Janet dan Iya. Wiwin sama Ainun. Oke. Sekarang ke Cikal, Mbak. Kalau SP kan kemarin Mbak Istiano udah sempat cerita. Sekarang cerita soal Cikal deh. Cikal masuknya tahun berapa? Cikal aku Atau sebenarnya pendirinya? Cikal itu berdirinya tahun 2000 dulu. Sama sih 2000 lama gitu. Pokoknya udah 2000 awal. 2000. Ya sekitaran tahun 2000-an lah Cikal. Tapi aku belum masuk di situ. Aku masuknya baru tahun 2015 karena disuruh bantu untuk pendampingan kasus yang ke lapangan, karena mengingat teman-teman disabilitas itu kan mobilitasnya terbatas. Jadi untuk pendampingan kasus mereka mencari orang luar untuk direkrut jadi staf. Kalau di Cikal itu bukan anggota, nggak ada anggota, tapi karena dia yayasan. Kantornya di mana tuh? Di Bantul sekarang. Yang Jalan Wonosari itu bukan? Itu Sigap. Oh, itu Sigap ya. Kalau Jalan Wonosari itu Sigap, kalau Cikal itu di Bantul di Sewon. Belakangnya isi. Oh, belakangnya isi. Iya, saya itu kadang kelupaan ketuker antara Sigap dengan Cikal. Di Jogja itu ada 3 yang isunya disabilitas, yaitu Cikal, Sabda, sama Sigap. Plus Yakum. Yakum kan lebih dulu, jadi Yakum itu kan bentuknya yayasan, tapi
direkturnya bisa berganti-ganti. Kalau yang Direktur masih Mbak siapa itu? udah ganti, Udah ganti ya? Mbak Cinta itu sekarang di Solo. Oh, udah nggak di Jogja? Oke. Ya di Jogja, tapi dia Aktivitas- bolak-balik Jogja Solo, Jogja Solo. Tapi udah nggak di Yakum, beda. Nggak. Oh, oke. Kalau di Yakum itu tentang rehabilitasi Hmm. yang penyandang disabilitas, misalnya dia ingin terapi tentang misalnya terapi misalnya kaki palsu. Nah, itu ukurnya di situ. Oh gitu. Ya, terus misalnya mau ini terapi untuk penyembuhan, misalnya dia kan disabilitas kan beda ini ya. Ada fisik gimana yang mau diterapi kaki atau tangan. Oh. Tuh. Oke. Tapi kalau di Cikal itu kan cuma penanganan sama pendampingan sama pemberdayaan disabilitas untuk kemandirian ekonomi. Untuk Kemandirian ekonomi. Oke. Jadi banyak pelatihan untuk teman-teman disabilitas. Oke. Tapi itu nasional atau Jogja ini ya? Ruang Jogja. kerjanya Jogja ya? Oh, kantornya deket isi ya, daerah situ ya? Jalan Sewan Indah. Oke. Ya belum pernah ke sana. Belum, yang di Jambon aja belum. Dulu di Jambon. Iya. Terus Enggak, kalau pindah. kantor SP dulu kayaknya pernah sih, tapi kalau Cikal kayaknya belum sempet. Kantor SP itu menetapnya belum dari 2007. Itu udah di Ngodian sampai seterusnya karena dia sudah punya kantor sendiri. Ya kan Jalan Godian lalu ke selatan itu kan. Ya, pernah saya ke sana 2-3 kali pernah deh. Cuma lupa masuknya yang sebelah mana. Ya, ada depannya makam. Oh ya. Nah itu. Oke. Dulu kok yang Cikal lah. Kalau yang lain kayaknya teman-teman yang lain sempat sudah pernah yang isu difabel ini kan disabilitas ini kan belum banyak. Ada teman sih kayak Amek ini. Teman saya ada yang namanya Amek Slamet. Nggak tahu kenal apa nggak, dulu pernah sigap atau Cikal pas di Jogja itu kan. Yang siapa? Amek teman saya. Sekarang S3 di Australia. Oh. Ya. Jadi kalau teman-teman disabilitas itu kan ada jenis-jenisnya. Ya, kalau di undang-undang disabilitas itu jenis-jenisnya meliputi empat jenis disabilitas. Itu kan ada fisik, ada mental, ada sensorik itu intelektual itu meliputi ya kayak yang Down syndrome, Braita itu termasuk intelektual. Tapi kalau fisik itu yang kayak teman-teman yang pakai krek, pakai kursi roda itu, nah kalau Mbak Dian itu termasuk intelektual. Dia CP. Nek, berarti tadi 4 tadi apa aja? Itu ada fisik, intelektual, mental, ganda. Mental sama Ganda. Ganda Itu misalnya ganda apa? tuli sama bisu. Tuli otomatis bisu ya. Oke. Tapi ada yang tuli tapi bisa ngomong. Oh gitu. Jadi kalau nyebutnya ganda. Oh. Misalnya tuli sama fisik itu juga ganda. Oke. Tuh. Nah, berarti nanti ngobrol sedikit soal itu empat apa nama sebutannya 4 apa itu Mbak? Jenis disabilitas. Nah, yang dilakukan Cikal untuk isu disabilitas itu kan mencakup 4 jenis itu ya. Itu tadi apa kan sempat disebut ada soal apa penanganan apa lalu pemberdayaan advokasi ekonomi untuk kemandirian difabel. Cerita Mbak soal apa yang dilakukan Cikal itu isu besarnya sama apa sih ini yang dilakukan? Isu besarnya yang waktu tahun yang sebelum pandemi dan setelah pandemi itu adalah pendampingan kasus dan pemberdayaan ekonomi. Jadi korban-korban dari kasus-kasus yang saya dampingi itu diberdayakan untuk
bisa mandiri secara ekonomi. Gitu. Oke. Dan itu dari berbagai macam jenis disabilitas. Kebetulan banyak yang terjadi itu di tuli sama Grahita korbannya. Oh gitu. Mm. Oke. Kalau Nah, besar isunya Cikal yaitu ada penyadaran ke teman-teman APH. APH APH itu apa, Mbak? APH. Kepanjangannya APH itu aparat penegak hukum. aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum. Indonesia itu banyak singkatan-singkatan, Mbak. Jadi nanti orang nyebut singkatan itu apa sih itu yang tadi dimaksud gitu. Oke. Banyak singkatan yang tidak pernah tahu. Nggak familiar. Apalagi sekarang RKUHP ya. Itu apa lagi itu? Itu rancangan undang-undang tentang itu TPS dan lain sebagainya itu harus ini ya. Oke. Nah kemarin yang didesakkan oleh teman-teman disabilitas itu tentang undang-undang TPS yang udah di Undang-undang apa? TPS. TPKS. TPKS. Apa itu? Kepanjangannya apa lagi itu? TPKS itu tentang pendampingan pidana kekerasan seksual. Oke. Oh, yang baru disahkan kemarin itu. Ya itu. Itu udah lama sekali, hampir berapa tahun ya itu. Baru disahkan kemarin. Itu perjuangannya luar biasa karena teman-teman disabilitas itu memasukkan suatu kekerasan yang di situ yang ditolak, yaitu aborsi. Gitu. Atau pemasangan apa kalau itu alat KB kontrasepsi. Nah itu ditolak di situ. Nah karena yang dilihat dari kekerasan seksual itu bahwa disabilitas banyak korbannya adalah tuli. Oh gitu ya. Secara data lebih banyak korbannya tuli. Ya. Gitu. Nah untuk untuk supaya tidak terjadi kekerasan itu makanya kontrasepsi ini harus disetujui, tapi di TPKS itu dihilangkan karena katanya tidak pelanggaran HAM. Gitu. Jadi pelanggaran HAM. Jadi kemarin itu ada yang langsung melahirkan langsung dipasang kontrasepsi supaya untuk mencegah tidak terulangnya terjadi kekerasan seksual. Tapi di situ kalau nggak ada persetujuan dari korban tetap nggak bisa, tetap harus persetujuan korban. Padahal itu satu-satunya untuk mencegah supaya tidak terjadi kekerasan uang. Karena tuli itu kan tidak tahu bahwa kekerasan seksual itu dianggap suatu kekerasan. Mereka nggak sadar. Oke. Jadi mereka juga enjoy aja karena mereka nggak ngerti. Tapi setelah ada penyadaran dia dikumpulkan bahwa kekerasan seksual itu merupakan kekerasan, kejahatan seksual. Nah, itu. Kalau komunitas itu gimana ketemunya, Pak? Memang sudah ada komunitas sendiri-sendiri untuk teman-teman? Ada macam-macam komunitasnya. Lalu Cikal menjangkau mereka atau ada forumnya rutin ketemu ya, mungkin Cikal itu sebulan sekali atau membentuk komunitas yang di desa-desa. Oh gitu. Kayak forum komunikasi difabel Sariharjo itu di desa Sariharjo. Sariharjo mana itu? Sleman Ngaklik. Oke. Kemudian forum komunikasi disabilitas Sinduadi. Sleman Melati. Juga. Melati. Itu tujuannya untuk mengakses dana desa. Seharusnya di desa itu ada kelompok disabilitas yang dibentuk oleh teman-teman komunitas disabilitas itu sendiri, karena itu tujuannya untuk mengakses dana desa. Supaya teman-teman difabel itu nggak hanya di rumah, ada berkegiatan di kampung, ada berkegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas mereka, jadi mereka tidak terkebelakang gitu. Nah itu salah satunya itu. Jadi kemarin di setiap desa itu diharuskan ada kelompok difabel. Oke. Gitu. Tapi itu masih percontohan ya, maksudnya belum banyak. Belum banyak. Baru di tiap desa. Sariharjo sama Melati. Di Catur Tunggal kemarin sudah cuma baru terbentuk, tapi karena ketuanya terlalu melalang buana, jadi kita pending dulu. Tapi kemarin sudah ada pelatihan yaitu Epoprin di Catur Tunggal. Oke. Nah, komunitas-komunitas itu
Kalau kalau itu tiap desa yang sifatnya mungkin dari lintas tempat, lintas wilayah, ada nggak Pak? Misalkan Misalnya ketemu kalau yang dari misalnya tingkat Bantul. nasional, tingkat Oh, kabupaten, enggak. provinsi gitu. Kalau nasional kebesaran. Nah, Maksudnya yang teman-teman dari Sleman ketemu teman-teman dari Sleman Bantul, itu ada PPDI komunitasnya. Kabupaten Sleman, PPDI Kabupaten PPDI Kapanewon ada. Ada ya. Ada. Nah, kadang juga ada forum-forum yang Ada. mempertemukan itu. Ada. Besok tanggal 12 itu pertemuan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. 12 Februari besok. Besok. Di mana itu, Pak? Di Pakem. Oke. Ya. Agendanya kayak pertemuan biasa, tapi kadang-kadang ada materi mengambil narasumber dari dinas atau tentang sosialisasi. Ini mendekati pemilu, mungkin sosialisasi tentang keterlibatan disabilitas dalam pemilu. Dia mau sebagai pengawas atau apa. Oke. Ya. Oh, persiapan untuk Persiapan, terlibat ya. di Karena pemilu. teman-teman difabel itu dilibatkan dalam pemilu itu sebagai sosialisasinya teman-teman difabel gimana caranya milih. Jadi ini loh tokohnya yang kamu harus pilih, itu caranya ini. Jadi ada pendidikan politiknya juga. Ada. Teman-teman ada mendapatkan dari KPU, itu juga dilibatkan, dan itu di bawah naungannya KPU. Gitu. Oh, berarti KPU juga memfasilitasi. Memfasilitasi. Oke. Per kabupaten ada. Per kabupaten ada. Per kecamatan ada. Per kecamatan juga. Per desa ada. Oh. Nah itu karena di setiap kegiatan baik nasional atau provinsi, terus kabupaten itu harus melibatkan teman-teman difabel. Karena untuk aksesibel itu. Supaya inklusinya itu gitu. Nah itu. Nah, sejauh ini Mbak, soal problem yang dihadapi untuk isu-isu disabilitas itu yang ditemui apa aja sih sebenarnya? Banyak. Soal mungkin akses bangunan atau apa? Mungkin banyak yang juga belum familiar. Pertama itu teman-teman yang tidak bisa mobilitas. Itu misalnya kalau disabilitasnya lumpuh total. Oke. Nah itu kan nggak bisa kemana-mana. Nah kalau pas ada kegiatan itu biasanya dijemput pakai mobil, atau teman-teman kan ada yang sekarang ada kelompok difabel Gojek tapi khusus difabel. Jadi itu ada sekarang. Oh, ada ya? Ada. Tapi maksudnya dari aplikasi? Ada aplikasinya difabel Diva. Jadi Gojek Diva. Gitu. Oh, ada ya? Saya baru tahu malah. Nggak banyak karena dia khusus untuk difabel. Oke. Jadi teman-teman yang jadi Gojek itu juga teman-teman difabel, bukan umum. Gitu. Kita bukan. Oke. Dan teman itu khusus roda tiga. Yang ada biasanya ditemui di jalan-jalan yang pakai biru kuning. Apanya? Itu seragamnya. motornya itu biru kuning. Oke. Itu seragamnya juga ada yang biru kuning, ada yang merah biru kuning. Oke. Jadi beda sama Gojek itu. Oke. Ini berarti lebih ke soal apa? Untuk membantu mobilitas teman-teman. Ya. Selain itu, Mbak, problem yang itu paling banyak ditemui di mana-mana. Kalau Cikal dulu kan istilahnya jemput bola. Kalau mau ada kegiatan jemput bola karena mereka tidak bisa mobilitas. Misalnya yang berarti dijemput gitu. Misalnya yang kursi roda. Kalau dia naik motor kan nggak bisa. Kalau mau gokar dia juga susah. Kadang-kadang gokar itu tidak bisa memenuhi kursi roda masuk, kecuali gokar yang gede gitu. Nah mereka kalau online itu kan, wah aku dapat Brio, waduh susah ini, aku pakai kursi roda gitu. Kalau Brio kan kecil. Nah kursi rodanya kalau mau dilipat di belakang taruh nggak muat gitu. Jadi teman-temanku yang sering mobilitas pakai gokar itu harus
itu nanya dulu sama supirnya, Pak aku pakai kursi roda loh gitu. Jadi supirnya tahu. Diinfokan ya. Gitu. Jadi bisa tahu begini loh, kalau pakai kursi roda itu copot rodanya dikasihkan belakang, atau penumpangnya di belakang, kursi rodanya di depan, tergantung seri kursi rodanya bisa ditepok atau enggak. Gitu. Nah, itu jadi teman-teman banyak yang kayak gitu sekarang. Nah yang Gojeknya itu juga kalau kursi roda di belakangnya harus terbuka karena untuk kursi tidur nggak masuk. Gitu. Kalau Gojek online sekarang banyak kayak gitu. Tapi ya khusus teman-teman disabilitas, bukan umum. Kalau di itu namanya roda 3, kalau di sini yang namanya sespan. Apa? Sespan. Ya, sespan. Jadi punya difabel itu namanya sespan. Kayak gitu. Soal mobilitas, lalu apa lagi Mbak? Soal akses bangunan. Akses gedung itu rumah gimana? Pertama banyak. Itu problematik. Kemarin sudah di mana-mana banyak advokasi yang dilakukan oleh teman-teman difabel, baik Cikal, Sabda, sama Sigap. Itu kalau kemarin Gria Manunggal juga salah satu lembaga disabilitas. Dia kemarin advokasi tentang tempat ibadah. Seluruh tempat ibadah itu nggak ada yang aksesibel. Makanya sekarang semua ditemui sudah aksesibel. Jadi sudah mulai ada jalur untuk kursi roda kayak gitu. Teman-teman tidak yang misalnya turun dari kursi roda itu masuknya nggak pakai jalur. Nah itu kemarin sudah ada banyak, tapi gedung-gedung yang belum itu yang belum teradvokasi kayak gedung-gedung ini dinas-dinas. Malah belum. Yang punya pemerintah malah belum. Nah itu baru tahap, karena dinas-dinas itu kan takut merubah ini kalau nggak ada dana kucuran dari pusat. Dia nggak punya inisiatif tersendiri. Gitu. Jadi banyak sekali gedung-gedung dinas itu mau merubah, agak takut. Tapi kayaknya sekarang untuk bangunan yang ramah disabilitas itu udah menjadi semacam kebijakan deh ya. Untuk gedung-gedung baru kayaknya dalam tanda itu udah wajib juga gitu belum ya. Baru karena kemarin baru ada workshop tentang akomodasi yang layak bagi teman-teman. Cuma kalau yang bangunan lama itu ya mungkin agak. Ya, kan dinas-dinas juga bangunan lama semua. Cuma dia mau merubah atau enggak, tinggal nambahi di pinggir dia buat untuk aksesibel, kan kebanyakan cuma gitu. Contohnya bank udah mulai belum? Bank itu kan dulu nggak ada, misalnya kayak BNI yang dekat kantor pos itu kan dulu nggak ada. Sekarang dibuatkan karena di banyak kritikan, banyak advokasi teman-teman itu. Karena saya punya teman yang dari itu turun dari kursi roda itu harus merangkak naik ke atasnya. Prosedur dan nggak bisa dibawa. Nah itu jadi pembelajaran mereka untuk membuatkan aksesibel supaya teman-teman difabel itu bisa masuk mengakses bank. Nah, gimana dengan yang netra mau akses bank? Bingung lagi kan? Kalau yang netra itu isunya pedestrian itu, tempat jalur apa itu Pak? Yang jalur kuning blok itu loh, jalur kuning itu loh. Apa yang sih jalur kuning itu kan kemarin banyak yang nggak tahu dicuri atau diskut ya. Yang batas-batasnya itu sebenarnya kan untuk jalan teman-teman netra. Supaya dia biar mengakses, tapi tempat itu malah untuk kaki lima. Nah jadi teman-teman kemarin itu jadi di Jalan Malioboro itu di foto-foto baru kasihkan ke DPRD supaya diperbaiki lagi. Jadi aturan kebijakan itu harus ditegakkan lagi karena ini untuk teman-teman jalannya teman-teman netra, bukan tempat untuk kaki lima. Saya tahu ya, makanya sesekali saya main ke UGM itu yang lembah UGM. Ini kan sekarang ada trek buat lari, buat olahraga, itu juga ada jalur itu. Ada untuk kursi roda juga ada sudah. Kursi roda. Dulu sih pada nggak ada, yang bangunan juga susah, tapi sekarang kan direnov itu sudah menyesuaikan lah. Gitu. Saya malah nggak tahu kalau dinas-dinas malah belum itu malah. Ya karena susah. Kalau sering berkunjung ke dinas-dinas lah pasti kelihatan. Gitu ya.
Saya jarang DPRD dulu berkunjung nggak malah. ada. Setelah banyak didatangi dan dievakuasi, baru dibuatkan Apa jalan. DPRD? Nah, Oh, sudah ada. nah, kalau DPRD Kabupaten Sleman Hah? dulu belas nggak ada aksesibel. Oh, gitu. Rontokan semua dibangun rata, sekarang semua ada aksesibel. Sekarang aksesibel. Ada ya? Oh, oke. Itu buatnya apa desain Hah? itu melibatkan teman-teman disabilitas. Oh, oke. Ya dilibatkan, harus dilibatkan. Contoh misalnya kita gorong-gorong di sini ya. Nah, Untuk tunanetra kalau nggak di apa jenengnya apa? ditutupi gitu, Oh, dia jalan pakai itu kan pasti negur. Oh iya Gitu? iya benar-benar. Nah itu kemarin juga di jalan-jalan kan banyak yang masih belum ditutup, masih gorong-gorongnya terbuka. Iya. Nah itu untuk teman-teman netra juga agak mengkhawatirkan dia masuk ke gorong-gorong dan lain sebagainya. Nah itu sekarang advokasinya sih masih banyak sebenarnya untuk aksesibel gedung-gedung tingkat misalnya. Itu sekarang banyak yang pakai lift ya. Tapi itu kan ada syaratnya, pakai lift kan ada syaratnya. Oh gitu ya, ada syarat khusus. Kalau pakai lift ada syaratnya itu kan harus sampai 3. Oh 3 lantai. Ya. Itu baru bisa pakai lift. Kalau enggak gitu. Jadi kalau mau pertemuan untuk disabilitas mencari tempat aksesibel untuk itu sulit sekali karena harus meneliti toiletnya kursi roda bisa masuk apa enggak. Kedua, terus bisa ini enggak fleksibel enggak, itu banyak. Tapi kalau yang pemerintah itu kan yang dia ngeluarin kebijakan malah susah ya. Pemerintah Pemda atau apa itu malah bangun gedungnya karena malah mereka belum. Banyak masih karena mereka shopnya itu ya, mungkin shopnya atau kebijakan dari itu untuk renovasi Istilahnya butuh khusus gitu ya. Waktu kalau dan... swasta kan langsung ini harus aksesibel, ini di sini ini anggaran langsung gitu. Kalau pemerintah nanti dulu karena dia nggak berani. Mana yang sukarela membiayai itu? Nggak ada. Kayak gitu. Mesti kadang problem dinas yang agak ribet gitu ya. Gitu. Beda dengan gedung swasta itu cepat. Oke. Aku kemarin ngaksesibel itu di Kelurahan Sariharjo itu ruang pertemuan, rumah serbaguna, masjid nggak aksesibel, sekarang aksesibel semua. Oh gitu. Itu ya. Istilahnya jadi untuk percontohan teman-teman itu. Mana itu tadi? Mana? Desa mana? Desa Sariharjo. Oh, Sariharjo. Kayaknya ada nama Sariharjo juga di Bantul itu. Bukan di Bantul, bukan Sariharjo ya. Apa? Sriharjo. Bantul itu. Tempatnya Mbak Titi itu apa sih Sriharjo? Beda. Bukan Sariharjo tapi ya pakai Harjo tapi bukan Sariharjo yang yang kelurahnya perempuan itu toh. Lah Mbak Titi itu mitra dulu. Sriharjo. Sriharjo ya. Sriharjo ya. Sriharjo itu Mbak. Ya itu Mbak Titi. Mbak Titi sekarang. Kalau nggak salah loh ya Sriharjo itu Mbak Titi dulu di mitra. Iya. Aku tahu kemarin itu lurahnya perempuan. Kenal kan? Tahu? Atau tahu aja pernah tapi kesana belum kenal. Waktu bawa bantuan banjir ya. Oh, yang dulu itu banjir gede itu. Banjir itu. Kesana. Oke, selain itu apa lagi Mbak? Biar maksudnya mungkin teman-teman yang lain juga ngerti soal mobilitas tadi, lalu soal accessible, soal bangunan, lalu ya sekarang lagi digencar-gencarkan semua menjadi inklusi. Oke, apa jadi itu? Ini gedung yang inklusi seperti ini nih. Oke. Gedung inklusi itu semuanya sudah meliputi dari toilet sudah aksesibel. Teman-teman difabel mengaksesnya gampang. Nah, gitu. Terus semuanya terlibat di situ gitu. Nah, itu sekarang lagi digencar-gencarkan misal desa inklusi. Itu konsepnya gimana, Mbak? Bisa desa sedikit itu juga dijelaskan? Berdasarkan undang-undang desa itu. Oh, masuk di undang-undang desa inklusi gitu. Tapi di situ juga teman-teman karena undang-undang desa itu kan semuanya diakseskan untuk desa itu desa inklusi dengan dana desa. Itu merubah semua desa kan sekarang coba kamu datang ke sana desa dibangun bagus-bagus sekarang. Tapi mereka inklusi atau enggak? Bangunnya itu. Nah, kalau enggak inklusi ya udah teman-teman difabel
boleh Berarti advokasi di sudah situ. sejak awal perencanaannya agar itu konsep awalnya tetap biar inklusi itu tidak Semuanya terlibat. sudah terlanjur dibangun ternyata tidak aksesibel tadi. Tidak misalkan. aksesibel. Nah itu gimana caranya supaya dia aksesibel. Oh. Dan misalnya yang mengakses, misalnya teman-teman difabel mau ke kelurahan cari SKTM, Ah. kalau jalannya tidak aksesibel, dia nggak bisa sampai ke ruangan itu, Oh. ya kan? Ah. Nah itu gimana caranya semuanya bisa sampai sendiri ke sana ngurusnya, seperti kita gitu. Ya kursi roda biar masuk gitu. Oh saya mau ngurus SKTM kayak gini. Jadi mereka tidak harus minta tolong orang lain, biar dia bisa mengurus sendiri gitu. Oke. Nah, seperti itu. Kalau di ini Mbak, di pendidikan misalnya isu Di pendidikan itu disabilitas juga di ada isu. sekarang pendidikan inklusi. Itu gimana Tapi itu? kadang-kadang di pendidikan inklusi dia bilangnya gini, di SD ini loh, di sekolah ini udah menerima teman-teman difabel. Apakah itu udah inklusi? Belum, kalau belum diikuti oleh gurunya yang memahami tentang difabel. Oke. Ya, karena beda Tidak gurunya. sekedar fisik ada ya gitu ya. Jadi misalnya gurunya kalau tidak punya perspektif kedisabilitasan, beda dong, dia mau nangani itu nggak bisa. Harus punya. Jadi di situ kan tidak ada diskriminasi. Iya. Biasanya kalau guru-guru yang belum tahu tentang itu pasti ada diskriminasi seperti itu. Nah itu untuk persiapan gitu maksudnya kan nggak serta merta pada akhirnya kan nggak semua guru mungkin juga terpapar informasi soal isu itu. Itu solusinya gimana? Maksudnya itu kemarin juga kita mengundang teman-teman dari sekolah itu untuk diberikan wawasan tentang kedisabilitasan. Oke. Berarti ke sekolah-sekolah ya? Ke sekolah. Atau bentuknya bisa apa? Ke Pelatihan, sekolah, workshop? Atau setiap sekolah itu pas ada kegiatan diikutkan workshop atau apa itu diikutkan. Kayak kemarin dari SMA atau SMP itu ada yang ikut gurunya gitu supaya tahu. TK aja sekarang ada yang kemarin ikut TK, dia menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Itu gurunya harus diberi pengetahuan tentang kebutuhan khusus itu. Ya gitu. Kalau enggak bisa dia menangani. Kalau itu sebenarnya Kemendikbud atau Pemda gitu ada program khusus belum itu? Kalau misalnya kebijakan misalnya kayak kurikulum gitu ya. Yang ya soal kurikulum atau yang soal pendidikan yang inklusif itu. Dari belum ada. Jadi itu hanya inisiatif orang-orang yang sudah mempunyai perspektif aja. Inisiatif kayak, sekolah masing-masing juga. Misalnya kayak yang di TK di daerah Berbah itu, dia bisa menerima dari teman-teman disabilitas berbagai jenis itu tadi. Karena untuk penanganannya juga berbeda. Misalnya yang Grahita. Grahita itu kan ada Grahita ringan, ada sedang, ada berat. Nah, yang berat ini yang susah. Jadi kalau gurunya cuma tahu yang ringan itu masih bisa diajak komunikasi. Kalau yang berat enggak. Grahita itu yang apa, Mbak? Ini ya. Grahita itu contohnya kalau di sini siapa ya di sini? Bukan siapa, maksudnya dia lebih ke apa ya? Ya bisa dilihat gitu. Jadi Grahita itu banyak bengongnya. Oke. Jadi misalnya diajak ngomong tapi daya tangkapnya kurang, kayak keterbelakangan gitu. Itu apa? Kayak kalau di TV kan ada ODGJ atau apa? Itu beda atau sama? Beda ya? ODGJ itu juga termasuk disabilitas tapi dia disabilitas mental. Tapi masuk di di mental. Jenisnya masuk di mental. Oke. Itu banyak kayak yang di satu nama sekarang ada khusus penampungan untuk ODGD. Di mana? Di satu nama. Ada ya? Ada. Di Sleman. Ada sekarang, ada, aku kemarin baru ke sana itu, di sini ada tuh sekarang. Dia mengalami apa teman-teman ODGD. ODGD itu kan terdiri dari teman-teman yang stres itu.
Jadi misalnya kita kehilangan apa ya, kebanyakan besok kalau habis pemilu lah banyak orang stres itu Oh gitu ya? masuk DGD. Oh, Nah itu kayak gitu. oh oke oke. Iya. Kalau enggak masuk di Gracia. Sini Gracia di mana? Jalan Karyo. Oh, yang atas itu ya? Nah, di Oke, Gracia oke, itu oke. jadi masuk ke Gracia itu bukan untuk orang-orang gila. Nah, Bukan di sana bukan orang gila. hmm, Jadi orang-orang yang kena ini depresi berat, hmm, narkoba, ya, terus ya itu kayak dulunya dia ibu rumah tangga yang baik, tapi karena kehilangan anak dan lain sebagainya nggak bisa terima. Nah, nah, itu depresinya kan berat. Nah, itu maksudnya ke Gracia. oh, Ada yang 12-13 tahun depresi segala baru umur ya? dibawa ke situ juga ada. Di sana menerima segala umur juga ya? Mm-mm. Aku kemarin bawa 3, Oke. 4 laki 1. Nah, Itu yang 2 ini, yang 1 ini putus cinta, depresi berat. Dia suka ngomong sendiri. oke. Ngomong-ngomong sendiri, ketawa-tawa sendiri. Nah, Itu. Terus yang satunya sudah gembel rambutnya udah. oke. Jadi jalan meneng aja tuh. Terus yang satunya juga sama. Tuh. Langsung di sana ditangani, masuk ke ruang 1 sampai setelah dia sudah berubah baru dimasukkan ke perawatan berikutnya. Sekarang udah pulang semua. Oh, itu ada treatmentnya gitu juga. Ada treatmentnya waktu di sana. Gitu. Ada. Jadi setelah pulang dari sana itu nanti ditemukan di sana itu namanya reintegrasi sosial. Oh, oke. Biar dia melibatkan teman-teman itu untuk mengikuti kegiatan yang ada di kampung. Jadi tidak Oh, tidak diantar istilahnya ya, di maksudnya tidak asalnya dipinggirkan lalu atau tidak sudah diskriminasi. gitu ya? Iya, Oh. diikut sertakan. Misalnya ada kerja bakti ya, suruh ikut dia kerja bakti. Oh, gitu. Biar dia tahu gitu. Berarti kerjasama dengan pemerintah desa setempat. Iya. Terus ini Ada nanti pemerintah treatmentnya desa setempat, gini-gini ya. Itu justru sama Pak Duku dan lain sebagainya. Oh, Itu. Kalau yang misalnya keluar dari Gracia terus didiamkan aja ya kambuk. oke. Itu karena mereka butuh ini. Dulu yang sampai di Pasung ada juga. Oh, gitu. Itu 40 tahun ya di Pasung. Di mana itu? Dia itu Maksudnya yang di Jogja ada? ada. Oh, Itu dulu kan masih ada bis Jogja Kemudian tuh. oke. Bis Jogja Kemudian itu. Yang maksudnya yang jalur Dia 15. kan sekolahnya di Jogja. Oh, Pulangnya kan naik itu Jogja Kemudian loh. Nah, kalau sore kan itu transportasi itu udah nggak ada, cuma dia kan cuma jam 6 sampai jam 4. Nah, dia pulangnya dari lebih jam 4. Dia nggak ada kendaraan itu dan jauh jalannya. Nah, itu dia nginep di suatu tempat misalnya kayak dia nginepnya di kantor Polsek mana? Polsek Budaya. Oh, oke. Nah itu di situ setelah itu paginya dia langsung stres, nggak tahu di situ mendapat kekerasan apa, nggak tahu. Oke, tapi berita-beritanya mendapat kekerasannya di situ. Akhirnya ya dia ingatannya begitu. Setelah aku wawancara itu terus sudah dibawa ke rumah sakit jiwa, rumah kerja, dia nggak ada perubahan. Akhirnya dipasung sampai berapa tahun gitu. Baru aku kemarin 2016 datang ke situ. Nah kan itu tak elek lagi, Bu, ini harus dibawa ke Gracia, nggak apa-apa, sebentar nanti dia akan berubah gitu, tapi jangan didiamkan dan jangan dipasung gitu. Berarti Cikal itu ya pendekatannya kompleks ya, dia harus dengan keluarga, selain dengan teman apa kadang-kadang di keluarga yang itu mau juga dijangkau sulit, itu. di keluarga itu tidak langsung diiyakan sama keluarganya. Oh iya, jadi makanya kan kompleks ya, dia menyembunyikan, nggak terbuka. Iya. Itu masih kita harus ngerek gimana supaya dia mau membawa. Kalau ibu nggak mau, saya yang bawa, saya bilang gitu. Nah akhirnya dia pikir-pikir, nggak tahu, dia cuma takutnya kepada suaminya gitu, karena takut dimarahi dan lain sebagainya. Akhirnya kan aku harus menyadarkan seluruh keluarga. Setelah itu baru dia mau
tak tolong tak bawa ke Gracia atau jenengan sing nggowo. Akhirnya dia, kalau aku ya ayo nggak apa-apa, aku kan tinggal telepon puskesmas, ambulan datang. Kan Gitu. ada layanan ambulan Jadi gratis bisa gitu kerja lah. sama gitu. Nah, seperti itu, harusnya itu. Itu berapa tahun sudah hampir 40 tahun. Dari itu malah mungkin umur 17 gitu. sampai dia masuk ke Gracia itu umur 40. Ya lama Udah ya. berapa tahun itu, Mas? Kalau kayak gitu itu biaya gimana sih Mbak? Ada pembiayaan apakah warga atau ada subsidi pemerintah atau ada gimana? sih asal punya BPJS atau SKTM. Oh gitu. Nah kalau misal nggak punya gitu, yang nanggung keluarga? Kalau atau gimana? nggak punya itu puskesmas yang membuatkan nanti. Intinya akan difasilitasi Kan ya? ada kerjasama. Akhirnya ada kerjasama dari Gracia, puskesmas di desa itu. Oke. Jadi kemarin itu ada satu yang tidak punya BPJS, tidak punya itu, langsung dia mintakan kartu surat itu untuk BPJS sementara. Nanti akan dibuat BPJS itu kan dia berarti termasuk BPJS yang dibiayai oleh negara. Iya. Kan ada yang subsidi full itu ya? Ya, seperti itu intinya gitu. Ya berarti kompleks ya, misalnya menjangkau dari teman-teman disabilitas itu yang berbagai macam ya ininya jenisnya, lalu keluarga kadang juga mungkin ribet ya. Kadang ribet lagi itu kalau teman disabilitas nggak punya identitas. Gitu ya? Iya, itu akan ribet lagi. Misalnya jalur apa-apa, misalnya itu nggak bisa. Dan itu sering ditemui. Nah itu teman-teman kita juga membuatkan identitas mereka. Jadi saya kerjasama dengan kependudukan, dinas kependudukan, untuk memberikan identitas kepada mereka. Loh tapi gimana kalau Itu dia ya tahu dari mananya? Kita buat forum di situ, panggil dinas itu. Gimana solusinya? Kadang dibuatin identitas sementara gitu atau gimana? Maksudnya kalau benar-benar langsung nggak tahu. identitas kayak EKTP itu. Gitu. Jadi kan ada maksudnya yang ngasih nama lalu keterangan itu gimana? Dia udah punya nama di situ. Udah punya nama. Cuma nggak dikasih identitas, nggak dicarikan KTP, nggak dikasihkan apa gitu. Nah baru kita mengundang ke dinas kependudukan untuk memberikan identitas kepada mereka. Misalnya lumpuh berat, nggak mungkin dia datang ke sana mencari KTP. Iya kan. Mereka ngundang datang ke sini. Gitu. Ya, yang maksud kalau itu mungkin dia identitasnya masih jelas ya, maksudnya asalnya dari sini nama udah. Yang maksudku kalau pas itu identitas nggak jelas yang pas di jalan yang ODGJ misalkan sebutannya, tapi nggak bawa identitas kan, orang juga nggak tahu ini dari mana atau apa gitu, itu gimana solusinya? Itu juga nanti kan dinsos yang turun ya. Jadi teman-teman misalnya sekarang kan lagi gencar-gencarnya dinsos itu juga kerjasama dengan dinas kependudukan untuk memberikan identitas yang ada di jalan-jalan itu. Kan ada misalnya disabilitas nggak diakui orang tua juga ada loh. Iya makanya maksudnya kadang kan enggak, kalau istilahnya di jalan ya, maksudnya entah di mana tanpa membawa identitas dan orang nggak tahu dia asalnya mana. Katakanlah ada keluarga, misalkan dia tahu mungkin dia nggak mengakui tapi orang nggak tahu kalau itu keluarga dia. Mereka tugasnya di dinsos itu juga mencari kayak gitu tuh, yang tidak punya identitas, misalnya anak lahir nggak diakui. Misalnya dari korban kekerasan disabilitas dan dia lahir disabilitas dengan gangguan kesehatan, itu nanti akan ditangani oleh dinsos. Jadi untuk rumah sakit RSA khusus di kalau dinsos itu dia apa? Lebih ke kabupaten apa provinsi? Kalau ke kabupaten, tergantung di mana anak itu tinggal. Oke. Ya kayak gitu. Lebih baik itu. Oke. Nah kalau yang kemarin ditanya, jadi rumah sakit RSA itu untuk menampung anak-anak disabilitas yang mempunyai kesehatan terganggu kayak gitu. Tapi kalau untuk penanganan kasus yang punya itu di UPT Kabupaten Sleman.
Oh gitu. Jadi tempatnya ada, misalnya tempatnya sendiri-sendiri. Misalnya disabilitas itu membutuhkan terapi, dia misalnya ingin terapi jalan, Ya. itu ada di Pundong. Oh ada ya. Pundong, ya ada. Terapi apa namanya? Jalan. Misalnya dia nggak jalan, misalnya dia baru kena lumpuh, Oke. ingin jalan, terapinya di sana diajari jalan. Oh ada terapinya, tempatnya khusus. Di Ada. mana Pundong? Di Namanya Pundong. apa Mbak? Di Pundong itu RTPD, kalau nggak salah RTPD. Oh, oke oke. Di luar itu apalagi? Maksudnya yang terapi jalan, selain terapi jalan? Untuk pelurusan tulang itu, untuk penguatan tulang. Oh, Kalau dia bisa, gitu? bisa. Oh, Di sana bisa. Jadi banyak terapinya di sana. Nah, Kayak di Jakung lah, hampir kayak di Jakung. Oh, Jakung gitu. itu juga melalui terapi. itu dinas, maksudnya pemerintah atau yayasan? Pemerintah. Oh, itu Yang di pemerintah. Pundong itu pemerintah. Kabupaten atau provinsi? Provinsi. Cuma tempatnya di Bantul. Di Bantul. Oh, oke oke. Jadi di sana tuh RTPD itu rehabilitasi terpadu disabilitas. Oh, gitu. Kalau kekerasan untuk teman-teman yang misalnya hidup di jalanan, tapi khusus perempuan ya, itu baik difabel atau bukan, itu di Ngudian. Oh ada, namanya? Namanya dulu apa ya? Sekarang beda. Sekarang itu rehabilitas terpadu untuk teman-teman korban kekerasan. Oh, itu Pemda juga ininya atau Ya, pemerintah. Provinsi juga? Provinsi. Oh, oke. Berarti sebenarnya udah ada ini ya, maksudnya udah ada. Istilahnya untuk penanganan tertentu sudah ada tempat. Sudah ada, cuma tergantung orangnya itu mau nggak di situ. Oh. Jadi kalau misalnya pelatihan untuk teman-teman waria, yang transpuan dan lain sebagainya, itu dulu juga di situ. Oh, juga di situ. Oke. Sebenarnya sih udah banyak tempat-tempat terpadu seperti itu untuk rehabilitasi. Nah, kayak gini kan mungkin juga belum banyak yang tahu ya, Mbak? Ya, belum banyak karena informasi mereka juga. Kalau yang dari pemerintah itu informasinya istilahnya cuma keluar. Kadang nggak pakai ini, nggak pakai kayak kampanye apa. Ya, sebenarnya menarik kalau yang di desa-desa tadi benar-benar hidup lah ya, maksudnya informasi, mungkin juga ada semacam penanganan khusus di desa lalu terintegrasi dengan. Kalau ada komunitas di desa itu akan lebih mudah. Iya. Karena mereka langsung turun dari bawah. Kayak yang ini, yang teman-teman FKDS, Forum Komunikasi Difabel Sariharjo, ini lagi membantu teman-teman yang korban bully. Dia dulu sekolah, dibully teman-temannya. Oh ya. Terus akhirnya dia stres. Oke. Nah, diajak ngomong nggak bisa, diajak ini apa, tapi ngomel-ngomel sendiri. Oh gitu. Nah, ini saya libatkan ke tempat pertemuan biar kenal teman-teman itu gitu. Tapi dia juga bawa ke Gracia. Jadi ada kontrolnya ke Gracia. Itu kalau dia obatnya habis, dia akan mulai lagi kumat kambuh, ngomel-ngomel terus itu. Tapi dia tidak melakukan kekerasan atau merusak apa, enggak. Dia cuma ngomel-ngomel kayak gitu. Nah, setelah itu lemes dan lain sebagainya, baru dibawa ke Gracia lagi untuk mendapatkan obat penenang. Tapi itu setiap bulan sih diajak untuk pertemuan, buat kegiatan, batik atau buat sabun atau ini. Jadi mereka itu jangan sampai bengong. Oh, malah difulin ya, aktivitas fisik atau aktivitas mungkin apa. Jadi kemarin saya ajak untuk talk show, fashion show. Oh, di mana? Di Sleman City Hall. Sama gedung Serbaguna. Oh, ada event khusus untuk itu. Apa namanya? Difabel Jogja. Apa? Difabel Jogja. Apa nih, Mbak, itu? Difabel Jogja itu yang ngadain teman-teman mahasiswa dari UGADW sama mana. Itu eventnya di situ. Nah, mereka semua tak buat. Jadi hasil
pelatihan membuat batik Hah? itu langsung dipakai mereka untuk fashion show. Oke. Jadi dari hasil mereka untuk mereka di fashion show. Ada dokumentasinya atau Ada. mungkin di Facebooknya mungkin Cikal atau yang lain atau Ada di Facebook, ada kok atau kalau nggak salah. YouTube-nya gitu. Facebooknya ada di koran apa ya kemarin tuh di media apa gitu, kalau nggak salah Tempo Jogja apa ya, nggak ada Tempo Jogja itu. Dia itu gini Mas, kalau Grahita gitu misalnya umurnya 30, Ah, tapi itu umur kalender ya. ah. Kalau umur mental kan beda. Biasanya umurnya mental itu 10. Jadi umur aslinya itu 30, Ah. tapi umur mentalnya 10. Oh gitu. Iya. Jadi fisiknya umur 30 tapi mentalnya umur 10. Jadi kalau misalnya dia mendapat kekerasan itu, susahnya itu secara psikologi itu ditelitinya mentalnya. Ini umurnya kalender apa umur mental. Oke. Karena undang-undangnya akan dijatuhkan kemana? Undang-undang anak atau undang-undang dewasa. Nah itu. Nah kemarin yang tampil di fashion show itu rata-rata umurnya udah 19 tapi masih anak-anak gitu. Oh gitu. Iya. Umur jadi berapa? terserahlah 7, kamu berlenggak-lenggok 8? kemana terserah. Yang kamu pakai pakaianmu sendiri. Gitu. Itu terus itu rata-rata kayak gitu. Oke. Jadi tergantung umur. Jadi kalau umur kalender itu ya misalnya 30 dia masih 10 tahun atau apa karena dia mainnya dengan anak-anak itu. Nah kayak gitu. Rame kemarin itu kalau ada event-event gitu. Itu tahun kemarin? Tahun kemarin. Akhir tahun? Desember kemarin. Oh iya akhir tahun. Kok Desember sih? Januari. Oh malah tahun ini? Januari. Awal tahun. Tanggal 5. Oh. Oke. Itu Januari tanggal 5. Sama tanggal 7. Kalau 7 itu di Serbaguna. Kalau tanggal 5 itu di SCH. Oh. Apalagi ya? Apa yang ketinggal, Pak? Yang belum mungkin soal isu disabilitas yang belum sempat. Sebenarnya perkembangan tentang disabilitas itu tergantung perkumpulan. Mereka kan ada perkumpulan di masing-masing organisasi. Misalnya Netra itu kan perkumpulannya Pertuni. Oh ada perkumpulan sendiri-sendiri. Persatuan Netra Indonesia itu. Sama Tunarungu. Itu ada sendiri juga. Gergatin itu kegerakan kesejahteraan tuli Indonesia. Itu ada sendiri. Dan mereka juga punya organisasi sendiri gitu. Jadi kenapa ada hari bahasa isyarat? Oh, oke. Nah, itu yang memperingati teman-teman tuli. Seru kalau kemarin itu yang mungkin lebih populer juga di masyarakat karena sekarang kan kalau di TV di apa kan ya, muncul ada. Ya. Nah itu kalau teman-teman mau belajar bahasa isyarat itu makmur. Bayarannya makmur. Oh gitu ya. Ada sekolahnya sendiri? Ada di UNJ itu. Oh, ada. Di UNJ itu yang jurusan pendidikan luar biasa. Ada ya? Dapat itu semua. Dapat itu semua. Dan di UIN itu satu-satunya universitas yang menerima teman-teman difabel seluruh Indonesia. UIN Jogja. UIN Sunan Kalijaga Jogja. Oh gitu. Itu baru pertama kali yang ada di Indonesia, cuma UIN yang menerima teman-teman difabel kuliah sampai S2, S3. Difabel semua difabel atau? Semua difabel. Netra juga ada di situ yang kuliah. Teman-teman yang daksa ada, tuli ada. Yang itu, yang S2 Dian itu di UIN. Di UIN. Oh, itu. Oke. Kalau yang kampus-kampus lain belum atau ada. Mungkin tertentu baru bisa menerima tapi yang tertentu nggak semua gitu atau gimana? Kan mungkin yang kalau pakai kursi roda masih memungkinkan. Itu kan mungkin masih ya kayak di kampus. Tapi yang saya tahu baru Jogja. Ya, baru UIN. Ya, baru UIN. Jadi UIN itu mendapatkan teman-teman difabel dari seluruh Indonesia. Oke. Kuliahnya di situ. Karena yang baru menerima itu baru UIN. Oh. Jurusan apapun itu ada. Oh.
Jadi kalau ke UIN pasti rata-rata ketemu itu, mau diskusi apa ketemu. Karena dulu sempat sih beberapa kampus sepertinya sudah beberapa melonggarkan syarat gitu kan, yang dulu mungkin ketat ya. Aku juga dulu pernah Ah, mas kayak gitu, yang dulu teman-teman disabilitas itu ditawarin untuk daftar di KPU ah, atau menjadi caleg gitu ya. ah, Nah itu syaratnya kan harus sehat jasmani rohani. ah, Itu tak tanyain, ah, sehat jasmani rohani itu kayak apa? Kalau teman-teman difabel tidak mungkin diterima, ah, ya kan? ah. Nah, ukurannya seperti apa? Baru dijelaskan. Bukan. Ya tetap aja itu kan sehat jasmani rohani, Bu. Ah. Tapi akhirnya gimana? Maksudnya penjelasan Ya itu memungkinkan. seleksi hanya untuk memenuhi kuota, Ah, bukan karena itu. Misalnya kayak karena kuota khusus ya. kayak Komnas Perempuan. Hmm. Itu kan harus apa? Inklusi. Ah, Sekarang ada difabelnya. ah, Padahal difabel yang situ kan tidak memenuhi syarat. hmm, Tapi untuk memenuhi kota dan memenuhi di situ harus ada. Jadi terima. Udah kayak gitu. Perspektifnya lebih ke kuota. Tapi dia sudah berpikir begitu. Oh. Dia langsung banyak diskusi tentang disabilitas datang ke Jogja, penelitian dan lain sebagainya. Kemarin udah datang ke situ banyak. Oke. Kalau Mbak Nuneng dulu dari direktur Cikal bisa menjadi ketua KPU Sleman tahun 2009 gitu ya. Mbak Nuning yang dulu kuliahnya di Mbak hukum, Nuneng dari bukan? Cikal, dia kan Yang disabilitas kursi roda. Oh, yang kuliah hukum itu bukan sih? Hah? Beda ya? Hah? Yang kuliahnya di hukum, Fakultas Hukum. Iya. Oh, itu Cikal ya dulu. Nurul itu juga fakultas hukum, itu Sabda. Oh, ya Mbak Nurul Sabda. Mbak Nuneng itu juga fakultas hukum, dia juga jadi direktur Cikal. Sebelum aku kenal sih, aku kenalnya Mbak Nuneng itu lebih dia dari ketua KPU. Oh, sempat di KPU ya? Belum di Cikal. Oh. Tapi dia sudah direktur Cikal. Oh gitu. Tapi Cikal itu kepanjangannya apa, Mbak? Hah? Kayaknya Cikal. Cikal itu kepanjangannya bahasa Inggris sih, Indonesianya Pusat Pemberdayaan Ekonomi Kemandirian Disabilitas. Oh, oke. Cikal itu ya. Cikal. Jadi Center Improvement apa ya? Nanti cari di website. Ada tau websitenya? Ya itulah. Jadi aku kalau ditanyain Cikal, Enggak, maksudnya untuk biar tahu kalau itu kan singkatan gitu loh. Jadi kepanjangan kan itu. Maksudnya ada nama. nah itu Indonesia seperti itu, Sentral Pemberdayaan Disabilitas untuk Kemandirian Ekonomi. Oh, oke, siap. Oke, terakhir Mbak, udah 1 jam lebih 1 menitan. Terakhir apalah mungkin yang kelewat ingin Ya disampaikan. kalau terakhir yang ini saat ini sedang disemarakan adalah akomodasi yang layak bagi teman-teman difabel dari seluruh komponen, dari misalnya dari komponen di bidang dinas itu udah memenuhi belum untuk ke aksibel. Jadi akomodasinya udah ada. Itu kan kadang-kadang yang dilupakan adalah toilet. Oh gitu. Pintu toilet itu kurang lebar, Iya. kursi roda nggak bisa masuk. Iya. Mbak Ida itu dibawa kemana-mana untuk mengukur pintu. Oh gitu. Dia kan kursinya besar gitu ya. Jadi untuk ukuran dia bangun toilet yang aksesibel, dia dibawa. Mbak, kamu udah bisa masuk belum? Seperti banyak kayak itu. Kan ada hotel yang ciut gitu, nggak masuk. Kemarin tuh dia nggak masuk di hotel ini yang dekat galeri. Galeri itu hotel apa? Kalau hotel itu sekarang juga rata-rata sudah mulai accessible juga? Udah. Ya itu karena kita kan banyak ke ini. Cuma kalau yang belum aksesibel itu yang untuk kamar mandinya. Oh. Karena sempit gitu. Oke. Nggak, kursi roda nggak bisa masuk. Oke Mbak Boni,
kayaknya udah Ya, 1 jam lebih dan informasi yang menarik, pengetahuan yang menarik untuk ya. kita semua soal apa ya, pengalaman Mbak Boni dan juga pengetahuan apa, kita terpapar pengetahuan soal disabilitas, isu disabilitas. Kalau aku ke problem-problemnya. teman-teman disabilitas itu yang penting bisa memanusiakan manusia karena mereka tidak memandang status sosial. Gitu. Oke. Nah itu. Nah itulah kita harus belajar cara bergaul dengan teman-teman difabel, gimana caranya gitu. Jangan sampai dia bergaul dengan netra, mau menyelamatkan netra ditarik. Jadi dari punggung sini kita pegang baru dia mau mengikuti kita berjalan. Oh, ada teknik, Ada teknik kursi tekniknya roda lah itu kira-kira. kalau mau naik juga ada tekniknya, mau turun juga ada tekniknya. Kayaknya itu penting untuk ada informasi ke anak. Nah ya itu Mungkin di seperti YouTube itu. udah ada ya Kita kayak lebih gitu. ini karena kalau ya Mbak Sri kemarin juga pada Jakarta gini, dia naik lift Nah, bareng-bareng teman-teman yang bukan non disabilitas, mereka nggak pede karena mereka pasti memandang sebelah mata atau gimana gitu kan. Nah dia mencari teman-teman yang sudah punya perspektif disabilitas gitu. Kadang kan ini Mbak, mungkin teman-teman yang belum tahu itu pengen bantu cuma nggak tahu caranya gitu kan. Banyak, gitu. Makanya saya kira sekarang banyak teman-teman mahasiswa itu banyak yang bisa pengen mengikuti kegiatan difabel. Kemarin dari relawan dari mahasiswa UKDW banyak yang mengikuti, jadi menelpon aku untuk ikut kegiatan disabilitas, banyak ingin tahu gitu, gimana caranya bergaul dengan mereka. Oke, kamu ikut kegiatanku setiap bulan. Gimana caranya mereka berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Jadi mereka kalau dia mau terjun ke situ ya oke, terbukalah kita menerima mereka. Jadi kita inklusi aja. Gitu. Oke Mbak Boni, terima kasih atas kedatangannya. Kita sama-sama, mendapatkan Mas. Informasi luar biasa. Ya. Luar biasa. Semoga lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, dulu sih sering semoga ketemu sih ya. bermanfaat untuk teman-teman yang bisa itu. Ya, amin. Jauh. Siap. Dulu sering ketemu, cuma sekarang udah lama jarang ketemu dengan Mbak Boni. Kemarin sempat ketemu pas di ziarah gitu, lalu Mbak kapan-kapan sharing gitu. Iya, karena kita juga jarang ketemu. Kita bisa. Tapi pernah ke sini sih Mbak Boni dulu. Iya kan, pernah ke sini, cuma belum ada podcast. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman, obrolan kita dengan Mbak Boni, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan terima kasih Mbak Boni. Ya, sama-sama. Ketemu lain waktu. Asik.